Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Rahayu. Selamat datang di channel Pitutur Kejawen. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan membahas mengenai beberapa tanda yang tak terduga, jika khodam leluhur ingin berkomunikasi dan memberikan petunjuk kepadamu. Khodam leluhur adalah entitas atau makhluk gaib, yang dipercaya hadir untuk melindungi atau membimbing keturunan mereka. Dalam berbagai tradisi dan kepercayaan, khodam diyakini sebagai perantara spiritual, yang dapat memberikan tanda-tanda tertentu untuk berkomunikasi dengan manusia, khususnya ketika ada pesan penting yang ingin disampaikan. Dan tahukah panjenengan, ternyata khodam leluhur mempunyai tanda yang tidak terduga, jika ingin memberikan petunjuk, serta berkomunikasi dengan manusia. Cara tersebut sangat beragam, dan terkadang sangat membingungkan. Sebagian orang awam, mungkin tidak menyadari hal ini. Lalu bagaimanakah cara tersembunyi, jika khodam leluhur ingin memberikan petunjuk kepada kita? Langsung saja kita bahas satu persatu. Khodam adalah istilah yang disebutkan untuk makhluk gaib yang mendampingi seorang manusia. Khodam dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya yaitu merupakan turunan dari leluhur kita di masa lalu. Menurut Primbon Jawa, khodam leluhur adalah pendamping turunan leluhur, yang bertugas untuk melindungi seseorang, atau anak cucunya. Menurut Primbon Jawa, ternyata setiap manusia mempunyai khodam, yang secara alamiah berada di dalam dirinya, atau biasa disebut dengan sedulur papat limo pancer. Khodam ini tentu akan berusaha untuk menuntun orang terpilih tersebut agar bisa menjalani kehidupan ke arah yang lebih baik secara rohani maupun jasmani. Untuk mengetahui bahwa khodam leluhur akan datang memberikan petunjuk kepada kita, ternyata bisa diketahui dari berbagai ciri-ciri ataupun tanda-tanda. Namun kebanyakan orang pasti belum sadar, karena metode yang digunakan khodam dalam membimbing manusia sangat bermacam-macam dengan tingkat kejelasan yang beragam. Petunjuk tersebut juga beberapa diantaranya dilakukan dengan sangat tersirat, sehingga membuat orang yang dilindungi pun tidak akan menyadari atau mengetahui hal ini. Bahkan saat kamu ada masalah, terkadang petunjuk yang datang dari khodam leluhur ini akan mengarahkanmu untuk selalu mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Lantas bagaimanakah tanda yang tidak terduga, jika khodam leluhur akan datang untuk berkomunikasi dengan kita? Dan inilah beberapa tanda tak terduga, jika khodam leluhur akan datang untuk berkomunikasi dan memberikan petunjuk. Tanda yang pertama adalah kepekaan batin akan meningkat. Tanda pertama jika khodam ingin berkomunikasi dengan kita, adalah kepekaan batin akan meningkat. Saat seseorang manusia, yang didampingi khodam leluhur, sedang menghadapi masalah hidup, mereka mungkin lebih bisa mendengar suara batin, dan intuisi dibandingkan pemikiran logis, yang ada di kepalanya. Solusi yang ditawarkan oleh khodam leluhur, biasanya disampaikan melalui metode komunikasi yang tidak langsung. Setelah bisa melalui proses itu, selanjutnya kepekaan batin Anda akan meningkat. Sehingga Anda bisa menjadi seseorang, yang peka terhadap kondisi dan situasi. Jika pernah mengalami hal ini, berarti sebenarnya ada khodam leluhur, yang ingin berkomunikasi dengan Anda. Anda harus selalu berdoa dimanapun berada, agar Sang Pencipta memberi perlindungan yang terbaik. Tanda yang kedua adalah mendapat petunjuk melalui mimpi. Tanda selanjutnya khodam leluhur memberi petunjuk, adalah Anda selalu diberikan petunjuk melalui mimpi. Wajar jika kamu mengalami masalah, karena semua manusia memiliki sifat yang sangat beragam, ada yang baik bahkan ada juga yang kurang baik. Masalah yang kamu alami pun pasti juga berbeda-beda. Terkadang kamu tidak disukai oleh rekan kerja, karena mereka mungkin iri dengan prestasi yang sudah kamu raih. Namun tidak usah khawatir, kamu yang memiliki khodam leluhur, akan memberi solusi dan jalan keluar terhadap masalah yang kamu alami. Sehingga kamu akan segera terbebas dari jeratan masalah tersebut. Yakinlah dan selalu berdoa kepada Sang Pencipta. Tanda yang ketiga adalah mendapat bisikan gaib.
Tanda pertama jika khodam leluhur memberi petunjuk kepada kita, adalah Anda akan mendapat bisikan. Namun bisikan di sini berasal dari gaib, yang mungkin saja belum menyadarinya. Terkadang tanda ini akan muncul saat kamu sedang mengalami kesedihan, dan tidak tahu harus bagaimana mencari jalan keluar. Pada situasi seperti ini, khodam leluhur pasti memberi petunjuk dengan sebuah bisikan gaib. Hal ini bertujuan agar Anda segera bangkit, dan bisa melakukan sesuatu yang baik. Dengan begitu, maka kamu bisa kembali ke jalan yang benar. Tanda yang keempat, muncul bau wangi-wangian. Tanda yang keempat, jika khodam leluhur akan memberikan petunjuk kita, adalah muncul bau wangian yang sangat harum. Hal ini biasanya terjadi saat Anda sedang berada di suatu tempat. Misalnya saat Anda berada di halaman rumah, ketika Anda sedang duduk bersantai, tiba-tiba saja ada bau harum yang sangat menyengat. Bau itu terkenal seperti bau bunga yang sangat wangi, dan bahkan sangat menyengat. Terkadang Anda bisa dibuat bingung, karena di sekeliling tidak ada orang, dan tidak ada yang memakai wangi-wangian tersebut. Jika pernah mengalami hal ini, berarti itu pertanda ada khodam di dekat kita. Bisa jadi hal ini merupakan cara tersembunyi khodam leluhur untuk berkomunikasi dengan Anda. Mungkin kita akan merinding jika mengalami hal ini, namun jangan takut, selalu berdoa agar kita semua mendapat perlindungan dari Sang Pencipta. Tanda yang kelima adalah telinga Anda tiba-tiba berdengung. Tanda selanjutnya, jika khodam ingin berkomunikasi dengan kita, adalah telinga Anda berdengung secara tiba-tiba. Biasanya saat telinga Anda berdengung, kemudian Anda bisa mendengar sebuah bisikan yang masuk sampai ke dalam hati. Bisikan-bisikan itu seperti pesan penting, dan sangat membuat kita bingung, karena sangat membekas di dalam hati. Biasanya hal ini terjadi saat kita sedang ditimpa masalah, dan mencari sebuah solusi. Jika pernah mengalami hal ini, berarti itu sebuah pertanda bahwa khodam leluhur ingin berkomunikasi dengan kita. Hal ini merupakan cara tersembunyi untuk memberikan pesan melalui hati kita. Tanda yang keenam yaitu Anda senang membantu orang lain. Tanda selanjutnya, jika khodam ingin berkomunikasi dengan kita, adalah secara tiba-tiba Anda senang dan memiliki keinginan untuk membantu orang lain. Menurut Primbon Jawa, ternyata bimbingan khodam leluhur dapat disampaikan melalui munculnya rasa empati tinggi yang sebelumnya tidak pernah dimiliki. Perasaan tersebut akhirnya mendorong seseorang untuk menetapkan perilakunya agar bisa meringankan beban orang lain. Jika panjenengan mengalami hal ini, berarti itulah cara tersembunyi khodam leluhur untuk berkomunikasi dengan kita. Anda mungkin belum menyadari hal ini sebelumnya. Selalu tingkatkan kepedulian terhadap orang lain, agar Anda mendapat berkah dari setiap langkah yang Anda lakukan. Tanda yang ketujuh adalah, Anda akan mendapatkan cobaan dan masalah. Tanda selanjutnya, jika khodam ingin berkomunikasi dengan kita, adalah Anda mendapat sebuah masalah, demi melindungi kebaikan hidup seseorang. Ternyata khodam rela mendatangkan masalah kepada mereka, namun masalah tersebut bukan sebagai sarana penyiksaan, tetapi sebagai peringatan, agar Anda tidak melakukan kesalahan yang sama. Misalnya jika Anda sering melanggar aturan, atau berbuat kriminal, cepat atau lambat khodam leluhur memastikan bahwa Anda akan dihukum oleh pihak berwajib. Masalah yang datang bertubi-tubi, harus dilihat sebagai refleksi pada kualitas diri, masing-masing perilaku buruk, yang mendatangkan masalah, dan renggangnya hubungan manusia dengan penciptanya, harus segera diperbaiki. Jika pernah mengalami hal ini, berarti sebenarnya khodam leluhur selalu menemani Anda dimanapun Anda berada. Dan mungkin itulah cara tersembunyi mereka, untuk mengingatkan Anda dalam hal kebaikan. Tanda yang kedelapan adalah sering muncul dalam mimpi. Tanda selanjutnya, jika khodam ingin berkomunikasi dengan kita, adalah khodam tersebut akan muncul di dalam mimpi. Menurut Primbon Jawa, jika khodam leluhur tidak langsung muncul di kehidupan nyata, ternyata mereka memiliki kemampuan untuk memasuki alam bawah sadar manusia,
dengan wujud yang berbeda-beda. Mereka akan memberikan nasihat yang bisa dipahami setelah kita bangun dari tidur. Biasanya mereka akan menampakkan wujudnya seperti memakai jubah hitam ataupun jubah putih. Jika pernah mengalami hal ini, berarti itulah cara tersembunyi khodam leluhur untuk berkomunikasi dengan Anda. Biasanya kedatangan mereka adalah untuk memberikan sebuah solusi kepada kita. Tanda yang kesembilan adalah adanya sensasi kehadiran yang kuat. Kadang-kadang, seseorang bisa merasakan kehadiran yang tak terlihat di sekitarnya. Sensasi ini bisa berupa perasaan bahwa ada seseorang yang hadir, meskipun tidak ada orang lain di sekitar. Kehadiran ini seringkali tidak menimbulkan rasa takut, melainkan memberikan perasaan tenang atau terlindungi. Kehadiran semacam ini diyakini sebagai salah satu tanda bahwa khodam leluhur sedang mencoba mendekat. Khodam leluhur juga bisa menunjukkan kehadirannya dengan cara mengubah energi atau suasana di suatu ruangan. Misalnya, ruangan yang sebelumnya hangat dan nyaman, tiba-tiba menjadi dingin tanpa alasan yang jelas. Atau, lampu bisa berkedip-kedip, benda-benda kecil bisa bergerak tanpa disentuh, atau suasana menjadi hening dan sunyi secara tidak biasa. Perubahan semacam ini sering dianggap sebagai salah satu cara halus bagi khodam untuk mengisyaratkan keberadaannya. Jika panjenengan pernah merasakan hal seperti ini, berarti khodam leluhur sedang berada di sekitar Anda dan ingin berkomunikasi dengan panjenengan. Tanda yang terakhir, ketika khodam leluhur ingin berkomunikasi dengan kita, adalah adanya pergeseran energi atau aura di sekitar tubuh. Beberapa orang yang memiliki sensitivitas terhadap energi, bisa merasakan pergeseran aura di sekitarnya saat khodam leluhur hadir. Ini bisa berupa sensasi getaran halus di tubuh, perasaan hangat yang tiba-tiba, atau sensasi lain yang terasa di luar kebiasaan. Khodam leluhur mungkin mendekat melalui energi, yang bisa dirasakan oleh mereka yang peka terhadap perubahan energi di sekitar. Terkadang kehadiran khodam leluhur juga membuat kita merasa seperti dejavu. Dejavu atau perasaan bahwa seseorang telah mengalami sesuatu sebelumnya, bisa menjadi tanda lain bahwa khodam leluhur sedang berusaha berkomunikasi. Pengalaman ini seringkali berhubungan dengan kejadian-kejadian yang memiliki makna khusus, terutama jika terkait dengan sejarah keluarga atau leluhur. Ketika khodam leluhur datang kepada panjenengan, akan menunjukkan beberapa tanda secara kebetulan. Kebetulan yang tampak tidak mungkin, atau kejadian yang terasa ajaib, juga sering dikaitkan dengan upaya komunikasi dari khodam leluhur. Misalnya, panjenengan mungkin menemukan foto lama leluhur secara tidak sengaja, atau menemukan objek yang mengingatkan panjenengan pada leluhur di momen yang tepat. Kejadian semacam ini sering dianggap sebagai tanda bahwa ada pesan yang ingin disampaikan oleh leluhur melalui khodamnya. Jika panjenengan pernah merasakan atau mengalami tanda-tanda seperti itu, berarti khodam leluhur ingin berkomunikasi dengan panjenengan. Dan itulah beberapa tanda tak terduga jika khodam leluhur ingin berkomunikasi dan memberikan petunjuk kepada kita. Khodam leluhur dipercaya memiliki peran penting dalam menjaga dan membimbing keturunan mereka. Tanda-tanda yang muncul bisa bersifat halus, dan seringkali membutuhkan kepekaan untuk dikenali. Ketika seseorang merasakan adanya tanda-tanda ini, penting untuk tetap tenang dan terbuka terhadap kemungkinan bahwa ada pesan penting yang ingin disampaikan. Sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur, merenung, berdoa, atau melakukan ritual penghormatan bisa menjadi cara untuk menyambut komunikasi ini dengan bijaksana. Khodam leluhur adalah entitas atau makhluk gaib yang dipercaya hadir untuk melindungi atau membimbing keturunan mereka. Dalam berbagai tradisi dan kepercayaan, khodam diyakini sebagai perantara spiritual yang dapat memberikan tanda-tanda tertentu untuk berkomunikasi dengan manusia, khususnya ketika ada pesan penting yang ingin disampaikan. Semoga pembahasan kali ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi panjenengan semua yang menyaksikannya. Jika panjenengan memiliki pertanyaan atau sesuatu hal yang ingin diceritakan,
Jangan sungkan untuk tuliskan di kolom komentar, karena pasti komentar panjenengan akan admin baca satu persatu. Sebagai penutup, admin akan doakan semoga Anda sekeluarga selalu mendapatkan kebaikan dan kemudahan dalam mencari rezeki. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.